segala dosa dan kesalahan kita. Jadi satu-satunya alasan mengapa kita harus mengasihi, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Artinya begini, waktu saudara dan saya memiliki kasih, tidak terlalu sulit akhirnya bagi kita untuk mengampuni orang lain. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk berdamai. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima orang lain apa adanya. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mendendam. Kita bukan pribadi-pribadi yang terus menanggung rasa sakit hati kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang siap berdamai. Amin. Kasih menutupi banyak dosa. Bukan mengabaikan dosa, bukan. Bukan membiarkan dosa, bukan. Ya, tetapi menyelesaikannya. Ya, tidak memperhitungkan kesalahan orang ini terlalu besar bagiku. Dia orang yang tidak perlu diampuni, tidak. Orang yang memiliki kasih tidak melihat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan itu. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengasihi sungguh-sungguh. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang memiliki kasih mampu mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang memiliki kasih mampu berdamai. Kalau kita sudah berdamai, kalau kita sudah mengampuni kesalahan orang lain, maka akan berbeda keadaannya. Ya, akan terjadi damai sejahtera, akan terjadi kebahagiaan, sama seperti dalam keadaan di rumah tadi. Kalau masing-masing mempertahankan diri dengan kebenarannya dan kehilangan kasih, semua saling mengungkit kesalahan satu dengan yang lain, maka keadaan rumah itu akan kacau, akan seperti keadaan di neraka rasanya. Ya, tidak ada ketenangan. Tetapi karena ada kasih, berarti menutupi kesalahan yang lain. Artinya menerima, mengampuni, mengasihi, maka keadaan dalam rumah itu akan terjadi damai sejahtera. Amin. Inilah kekuatan kasih. Kekuatan kasih sangat dahsyat, memberi damai sejahtera, memberi kebahagiaan, memberikan ketenangan, dan bahkan mampu menyelesaikan perkara yang besar pun, serumit apapun. Kalau masing-masing sungguh menerapkan kasih, saya yakin dan percaya tidak ada perpecahan, tidak ada saling menyakiti, saling merasa diri benar. Yang ada kerendahan hati, sama-sama melayani, sama-sama mengasihi, sama-sama peduli satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki kasih, dia tidak pilih kasih. Orang yang memiliki kasih, dia tidak pilih kasih. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Nah, apa artinya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Itu bukan kasih Tuhan. Kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita, kasihi sungguh-sungguh seorang yang lain, adalah kasih yang tanpa syarat. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 46 berkata begini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita berkata, ya aku akan mengasihi dia karena memang dia mengasihi aku, dia sangat baik, dia peduli dengan aku, dia perhatikan aku, orang ini layak aku kasihi, aku mengasihi dia. Kalau kasih yang seperti itu yang kita miliki, apa bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah, dengan orang yang tidak takut dengan Allah? Kalau kata di sini pemungut cukai itu sebutan, gambaran kepada orang yang berdosa, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Mereka pun tahu mengasihi, tetapi kasih yang mereka lakukan, kasih jikalau kau mengasihi aku mengasihi kau. Tetapi ajaran Tuhan tidak seperti itu. Ya, dikatakan bahwa musuh kita pun kita kasihi, orang yang membenci kita kasihi, kita doakan, kita berkati mereka. Dan ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit dalam prakteknya. Betul? Bapak Ibu, betul? Siapa di antara kita yang pernah dilukai perasaannya, dizolimi, disakiti? Coba sejenak kita berdiam diri, ingat, mungkin ada nama yang saudara sangat benci, yang saudara sangat membencinya. Kemudian dikatakan doakan dia, berkati dia. Saya melayani, ya.
Waktu mengajar tentang pengampunan di kampus, ada mahasiswa yang tidak mampu mengampuni seseorang. Belum, nggak bisa dipaksa. Sangat sakit, sangat terluka. Ya, sangat tidak suka dengan nama itu, sangat benci dengan nama itu. Tetapi kemudian saya katakan, belajar, ikuti perintah Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi orang lain, sejahat apapun yang dilakukan orang itu kepada kita. Amin. Bagi kita nggak ada alasan. Kenapa? Karena kita pun jauh lebih jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengasihi kita. Artinya ada potensi, ada kemampuan, ada kekuatan di dalam diri kita untuk mengasihi orang lain. Jadi jangan membenci orang lain, kasihilah seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Kok nggak ada aminnya? Amin. Kok kayaknya ada banyak nama nih, udah ini si ini. Mampukah saudara mendoakannya? Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, doakan dia ya. Nanti doakan dia. Dan fakta menunjukkan ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen masih menyimpan sakit hati. Bahkan ironis sekali juga, dengan orang yang paling dekat, keluarga, dengan papa, dengan mama, itu terjadi. Dan kita harus melepaskan pengampunan itu. Kasih itu tidak pilih kasih. Sejahat apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita, tidak ada alasan bagi kita untuk dendam, untuk membencinya atau membalas dengan kejahatan. Yang harus kita lakukan adalah mengasihinya. Sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Ya, kemudian engkau pun harus mengasihi orang lain. Amin. Praktekkan. Ya. Oleh karena Tuhanlah maka dosa kita diampuni. Betapa dahsyatnya kasih itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jika kita tidak mau berdamai, jika kita masih mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, berarti ada masalah di dalam diri kita. Kita adalah orang yang tidak memiliki kasih. Bukan orang yang bermasalah. Kalau saudara masih membenci orang, bukan orang yang bermasalah, kita yang bermasalah. Masalahnya apa? Kita kehilangan kasih, atau kasih kita semakin dingin seperti apa dalam firman Tuhan. Dan jangan izinkan itu terjadi. Kita mau menjadi pelaku firman. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi orang lain. Aku mau mengasihi, mendoakan dan memberkati orang yang bersalah kepadaku.